Halo, Sal, Mas Holil. halo Sehat? Sar. Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat kah keluarga? Sehat, Kak. Alhamdulillah sehat lah. Oke, waktu terakhir ke kios itu launching buku Kembali ke Akar. Ya, Generasi Kembali ke Akar ya. generasi kembali ke akar ya. Aduh, sayangnya Mas RK lagi ada main di luar kota tuh, Mm-mm, jadi nggak sempat ketemu gitu. mm-mm. Apa namanya? Gimana so far tour bukunya itu atau tanggapan orang-orang pembaca terhadap generasi kembali ke akar gimana? Sejauh ini, karena sejak dua buku ini, yang buku generasi P juga waktu terbit, kalau pas sudah terbit tuh kayak udah plong, udah biarin aja, nggak terlalu dipikirin. Yeah. Jadi nggak terlalu mantau, tapi sejauh ini kalau dari media sosial yang respon cukup beragam, dan yang senang adalah ketika ada di luar Jawa pun ada yang merespon, ada yang dari kalangan budayawan, ada lingkungan hidup juga, karena mungkin kalimat kembali ke akar itu jadi kayak multi tafsir gitu. Jadi Hmm. kembali ke akar menjadi lebih nasionalis juga bisa, gitu. Jadi lebih ke lingkungan hidup juga bisa. Oh, oke. Okay. Nah, kalau secara spesifik bedanya atau perbedaan mendasar dari generasi V, buku generasi V Mm-mm. dan generasi kembali ke akar apa? Kalau generasi V gue udah baca kebetulan. Nah, generasi kembali ke akar nih gue belum sempat baca, jadi Mm. belum tahu dalamnya. Karena kita juga belum dapat nih kios nih untuk bisa ngejual. Kemarin kehabisan dulu. Tahu? Nanti lapor penerbit dulu. Oh ya boleh, boleh deh. Tolong disampaikan kita yang V waktu itu ngejual juga, tapi udah habis juga. Yang generasi kembali ke akar setelah launching itu belum sempat dapat itunya, jadi belum belum bisa ngejual dan ya saya juga belum Mm. baca juga. Boleh di ini nggak diberi ya sedikit penjelasan tentang apakah generasi kembali ke akar ini lanjutan dari generasi V atau gimana? Iya, jadi masih lanjutan kok. Generasi P memang ditulis secara lebih ringan dan lebih konteksnya mungkin ke kultur populer, lebih ke perilaku konsumsi generasi saat ini itu seperti apa. Nah, kalau generasi kembali ke akar, nulisnya memang agak lebih lama, nah, karena mengambil referensi-referensi buku-buku sejarah, William H. Frederick, Benedict Anderson, terus dibacain semua Adrian Vickers, karena untuk mencari pola archetype, pola perilaku generasi terdahulu, lalu dikaitkan per generasi dan dilihat apakah sebetulnya sedang terjadi titik balik gitu. Kalau istilah teori generasi dari Neil Howe itu turning ya, jadi dia nyebutnya for turning kok di Amerika. Kalau aku nyebutnya kembali ke akar, jadi ada kesamaan karakter generasi sekarang dengan generasi founding fathers lah gitu kira-kira. Oke, apa itu kira-kira hasil temuannya itu? Misalnya salah satu hal yang konsisten ditulis di kedua buku adalah misalnya kolektivitas gitu. Jadi yang seharusnya ketika kita masuk era globalisasi yang penetrasinya makin mendalam, jadi bukan perluasan, makin mendalam, lalu sosial media kita berjejaring dan adopsi dari mobile phone itu makin mudah, harusnya kan kita makin individualis, tapi nyatanya kalau di Indonesia ada gerak terbaliknya makin banyak komunitas, makin banyak temu reuni di era-era awal Facebook, lalu makin banyak inisiatif-inisiatif sosial. Jadi itu mirip dengan era-era awal dulu ketika ada Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Celebes, itu kan komunitas juga. Bisa diartikan seperti itu. Jadi tetap dalam kelompok-kelompok gitu. Oh, oke. Okay. Lalu eh, perbedaan dari yang sekarang dengan yang dulu, pola-pola dulu, ada nggak selain misalnya memang hal-hal yang belum ada di zaman dulu, seperti teknologi ya, sosial media zaman dulu belum ada Mm-mm. toolsnya gitu ya, tapi mungkin apa budaya oralnya ada.
Nah, sekarang juga tadi kan ada ya budaya apa namanya kolektifnya ada. Nah, tapi kalau yang berbeda dari yang dulu dengan sekarang apa kalau hasil temuannya Faisal ada nggak? Kalau bahas dulu samanya dulu mungkin ya sebelum Oke, saya ke samanya yang dulu boleh. beda. Jadi sebetulnya yang jarang kita apa namanya retrospeksi mundur ke belakang adalah melihat bahwa kok sekarang kan semua bicara tentang disrupsi ya, bahwa generasi ini berbeda karena ada disrupsi, revolusi industri 4.0, teknologi digital dan sebagainya. Yang menarik kalau mundur ke belakang ternyata era-era Bung Karno, Bung Hatta, Tan Malaka dan sebagainya. Jadi sejak 1900 sampai sekitar 1930-an era-era mereka ketika masih remaja sampai masuki usia dewasa muda, itu juga sedang terjadi revolusi industri fase kedua kan. Jadi kok di Indonesia dari sejak revolusi industri di era perkebunan dulu, pabrik gula, lalu ada industri di jagung, lalu beralih ke industri apa namanya transportasi, ada rel kereta api dan sebagainya. Tahun 1910 itu misalnya sebagai contoh di Amerika sudah berdiri pabrik Ford yang memproduksi secara massal mobil-mobil, itu mesin untuk mobil-mobil dan juga memproduksi mobil. Jadi bisa dikatakan bahwa di era itu juga sedang terjadi disrupsi. Jadi itu kesamaannya. Jadi sama-sama mengalami disrupsi, sama-sama mengalami satu perubahan zaman yang cukup signifikan. Nah, bedanya mungkin begini. Jadi kalau dulu tokoh-tokoh pemuda itu untuk mendapatkan sumber informasi butuh effort yang sangat lebih ya. Jadi untuk mendapatkan satu buku gitu, misalnya buku Karl Marx itu mungkin seorang Tan Malaka dia harus nyari dulu kemana, dia harus pelajari bahasanya, dan sesudah membaca dia harus cari perkumpulan, diskusi dulu. Yeah. Itu perbedaannya. Kok generasi sekarang semudah download, semudah mengklik, dan komunitas tersedia di mana-mana. Nah, yang terjadi perbedaannya ini menarik sekali. Generasi yang satu malah lebih bisa dikatakan lebih banyak memproduksi gagasan-gagasan besar ya, yaitu generasi para founding fathers. Nah, generasi sekarang dengan demikian banyaknya informasi malah mengalami kesulitan, tuh ada sebuah paradoks gitu. Oh, oke. Okay. Nah, saya masih coba cerna nih kira-kira apa namanya arahnya generasi ini, apakah perubahan-perubahan tadi itu dipengaruhi faktor apakah masing-masing generasi kan punya kesamaan, perbedaan itu tadi kalau misalnya tahun kesamaan kolektivitas itu dipengaruhi apakah kondisi sosial politik kah, yang ternyata kondisi sosial politik kita sekarang ini mirip dengan kondisi sosial politik zaman dulu atau gimana? Apa yang membuat menurut Faisal yang membuat ini agak mirip dengan situasi tahun sebelum kemerdekaan gitu? Ya kalau kesamaan itu, jadi kalau misalnya ngerujuk ke Neil How William Strauss ketika dia mengeluarkan istilah millennials gitu kan, lalu dia menulis buku tentang generation, dia telusur mundur ke belakang juga sama, bahkan sampai ke abad 16 di Amerika, lalu dia menemukan pola-pola archetype. Nah, aku sebetulnya terinspirasi juga untuk menggunakan konsep archetype itu yang diambil dari Jung ya, bahwa ada satu karakter bawah sadar masyarakat yang relatif stabil dari waktu ke waktu. Nah, sebetulnya kayak tadi kolektivitas, lalu ada apa namanya kecenderungan untuk ya di satu sisi terus-menerus menjaga idealisme, lalu ada kepedulian sosial, itu ada satu archetype yang ada di ranah bawah sadar generasi. Jadi dari satu generasi ke generasi lain sebetulnya memori kolektif itu masih ada. Nah, tergantung kepada peristiwa-peristiwa. Peristiwa itu yang kok disebut Neil How itu critical moment yang nanti men-trigger memori-memori lama itu. Jadi kalau misalnya kayak sekarang pandemi itu, nah itu bisa jadi men-trigger hal-hal lama tuh yang sebetulnya sudah ada di dalam memori kolektif kita. Sehingga nanti bisa jadi malah karakter ke depan ini generasi bukan karakter yang benar-benar baru,
tapi muncul dari memori kolektif lama. Jadi malah mirip sama generasi terdahulu. Oke. Kalau selain kolektivitas tadi yang mirip dengan era-era tahun sebelum proklamasi, ada lagi nggak temuan dari Faisal soal karakter generasi muda zaman sekarang nih? Kalau gue nggak tahu di era gue, generasi yang waktu mahasiswa itu sebelum 98 ya, yang ngerasain 98 reformasi itu karakternya kayak gimana. Nah sekarang ini karakternya kan pasti berbeda ya, lebih cair aja, menggunakan teknologi itu udah kayak bagian sehari-hari, itu bahkan separuh dari kehidupan dia bergantung teknologi, jadi udah kayak cyborg lah ya gitu ya. Nah itu kan beda. Jadi dengan santai aja dia memamerkan macam-macam ke dunia melalui teknologi yang ada di tangannya. Nah, karakter apa lagi selain kolektivitas itu yang menggambarkan generasi sekarang gitu? Kalau sekarang karena prosesnya, kalau aku lihat dan hasil keliling ke beberapa kota besar ya, jadi aku keliling itu dari 2015 sebetulnya di 8 kota, lalu di 2017-2018 ke 11 kota, keluar masuk komunitas, keluar masuk ruang kolektif. Kesamaannya antara lain yang aku masukkan juga di dalam buku adalah keinginan untuk punya pemahaman yang mendalam. Jadi bukan sekedar tahu aja, tapi pengen paham. Artinya ingin ada satu belief yang dia pegang, dan itu pegangannya itu untuk bisa menerjemahkan dunia yang dia sedang lihat itu. Ini bahwa ini dunia ini sebetulnya bisa dilihat dengan perspektif seperti apa. Walaupun di permukaan, nah ini jadi ada dua hal yang berbeda. Di permukaan tuh bagaimana narasi dan konstruksi sosial tentang milenial itu digambarkan bahwa seakan-akan mereka hanya ingin mengejar passion gitu, hanya hobi-hobian aja gitu, sukanya hanya konsumsi saja. Tapi ada gerakan di bawah, di ruang kolektif tadi yang ingin ada kedalaman pemahaman. Jadi selain kolektivitas tadi, ada tadi gerakan ingin kedalaman, dan itu bisa dilihat diantaranya kok teman-teman dari penerbit juga menunjukkan bahwa penjualan buku ada tren meningkat dalam 2 tahun terakhir. Dan itu dibaca dalam 2 tahun terakhir. Diteliti lagi nggak dalam topik-topik apa? Atau memang penjualan buku aja udah bisa ditarik kesimpulan, misalnya oh berarti literasinya makin baik, tingkat baca makin baik, sehingga itu akan memicu apa, keingintahuan atau kritisisme atau apa? Oh, belum sampai sejauh itu. Kalau diskusi saya terakhir dengan salah satu penerbit besar, itu menunjukkan bahwa ada tren meningkat, dan bahkan di generasi yang kalau menurut riset itu disebut generasi Z, yaitu yang sekarang usianya SMA, SMP, ada kecenderungan untuk membaca buku-buku sastra yang sebetulnya banyak dibilang bukan bacaan bagi usia mereka, seperti buku-bukunya Pramudia dan sebagainya. Oke. Soalnya gini, gue tadi bertanya karena gue merasa ya di dalam hal musik itu ada perbedaan antara misalnya 2012 dengan 2018 gitu misalnya. Jadi 2013 ERK mulai vakum gitu ya, karena gue harus studi. 2014 awal. Terus ternyata nonaktif, pulang balik itu saat itu scene musik masih kayak nggak terjadi letupan gitu. Jadi kan kalau dia banyak letupan itu artinya ERK akan mulai ketinggalan zaman gitu ya. Gitu. Tapi ketika balik lagi di 2015, saya sempat jadi on off mungkin 6 bulan, oh scene masih begini gitu ya. Balik lagi ke sekolah gitu.
pulang lagi ke Jakarta main, scene belum terlalu ada perubahan. Tetapi di 2018 ketika untuk yang kedua kalinya saya pergi ke balik lagi, kalau yang kedua kali nemenin istri sekolah, itu rasanya cukup drastis. Jadi scene musik itu udah berubah drastis, band-band baru yang kuat gitu bermunculan, dan dalam arti yang positif itu berhasil menjadi penguasa-penguasa panggung-panggung kecil maupun panggung besar, dan itu kayak ngebuka mata banget kayak. Dan kalau gue perhatiin selain pemusiknya, penikmat musiknya juga kayak punya bahasa sendiri gitu, punya bahasa yang kayak mewakili generasinya gitu. Gue merasa beda banget ketika meninggalkan Indonesia, nggak bikin karya, balik lagi tuh kayak masih bisa lah ya kita untuk bisa dapat tempat. Tapi di 2017 sampai sekarang ini benar-benar gairah bermusiknya tuh kuat, bahasanya juga kuat gitu ya, bahasa-bahasa yang diungkapkan itu, cara pengungkapannya, terus penggunaan konsumsi musiknya juga beda ya, udah mulai aktif streaming, terus menikmati musiknya juga beda. Misalnya untuk beberapa lagu yang mungkin dulu nggak bisa crowd surfing, sekarang itu crowd surfing, dan bahkan akhirnya orang nonton ERK juga sampai crowd surfing karena generasi yang nontonnya itu generasi sekarang. Menurut pembacaan lu, Sal, apakah melihat hal yang sama atau gimana? Gue kayak ngelihatnya ada yang beda nih dengan generasi sekarang ini. Gue nggak tahu pengkategorian umurnya kira-kira berapa ya, tapi kalau ngelihat di lapangan gue tuh kayak berbeda. Dan yang paling parah lagi, maksudnya yang paling merasa bahwa ini emang beda generasi ini adalah peristiwa demonstrasi 24 demonstrasi betul. Demonstrasi 24 September 2019 ya. Itu kan kayak ya mungkin nggak sebesar 98, tapi itu gede banget, nggak pernah terbayangkan ada demonstrasi sebesar itu. Itu kan generasi sekarang nih, ada anak STM juga yang eksponen baru gitu. Lu gimana, Sal? Gue pengen denger deh pembacaan lu soal ini nih. Ya, kalau pertama terkait dengan demonstrasi yang terjadi di akhir 2019, kebetulan naskah buku Generasi Kembali ke Akar itu aku serahin ke penerbit di bulan Maret 2019. Jadi sebelum adanya aksi itu. Jadi ketika bukunya sudah mau dirilis, itu editornya langsung kayak kontak, Mas ini udah kejadian duluan gitu. Jadi ada fenomena kembalinya aktivisme mahasiswa gitu kan, di tengah semua konsumerisme dan entertainment yang mudah sekali diakses hanya sekedar sekali ngeklik, ataupun secara fisik kita punya titik-titik entertainment yang jauh lebih mudah kita dapatkan dibandingkan dulu ketika besar di era tahun 80-an, tahun 90-an kira-kira. Nah, pertama sih awal juga ketika berusaha memahami apa yang sedang terjadi tadi yang Mas Khalil ceritakan, itu baru mulai aku baca tahun 2015 lah kira-kira. 2015 ketika keliling 8 kota. Bahwa ada pergerakan yang aku sebut itu, dan aku tulis juga di buku, sebagai ruang kolektif. Dan ada gagal paham juga tentang apa yang disebut ruang kolektif, yang kerap kali industri dan orang-orang di Jakarta terutama itu sering menerjemahkan bahwa ruang kolektif dan coworking space itu sebagai sesuatu yang sama. Jadi bahwa ruang kolektif itu ya diterjemahkan sebagai ya ada ruang, terus ada rumput sintetis, ada wifi gitu, ada kafenya. Wah, itu berarti ruang kolektif, atau kadang ketukar-tukar antara coworking space dengan ruang kolektif gitu. Tapi ketika sudah keliling akhirnya paham juga bahwa ketika ke Sumatera ketemu teman-teman Ladang Rupa, ke kedai buku Jenny di Makassar, bahwa ruang kolektif itu tidak harus fancy, tidak harus instagramable, tapi lebih ke semangat kolektivitasnya. Kadang urunan, ada yang bawa sofanya punya siapa, ada yang bawa lemari punya siapa, terus bukunya juga urunan, terus akhirnya bisa bedah buku dan sebagainya. Kalau ngelihat itu, sepertinya ini ada semacam defense mechanism ya, kalau meminjam istilah psikologi,
terhadap globalisasi. Jadi ada resistensi untuk keseragaman gitu kan, ada resistensi terhadap intervensi pasar dalam kehidupan anak muda, sehingga akhirnya anak muda memilih untuk melokalisasi semuanya. Ya udah, kita bikin benteng pertahanan ini dan membuat semuanya serba lokal, dan kita susun sendiri, kita rebuild ulang values-values yang kita ingin anut. Kalau itu, dan itu pun aku tulis juga di buku Generasi Kembali ke Akar. Oke. Menyikapi tadi kan karena generasinya sudah beda, lalu dia juga punya bahasa yang berbeda. Menurut lo tentang karena mereka bahasanya tadi dekat dengan budaya digital ya, akhirnya ada digital activism gitu. Digital activism menurut pandangan lo gimana? Kira-kira apakah memang sekarang udah keniscayaan aktivisme mau tidak mau bentuknya digital, atau masih perlu tetap offline-nya ada karena walau bagaimanapun daya dorongnya juga kuat gitu, atau gimana? Karena gini, banyak, kalau gue juga hadir di 24 September itu ya, melihat bagaimana situasi itu tuh bikin semangat gitu, berada di tengah orang-orang itu semangat bahwa masih banyak harapan, kritisisme gitu di apa namanya, di tangan teman-teman mahasiswa dan STM atau anak-anak SMA gitu ya. Tapi kelihatan bahwa mereka nggak berada di situ tanpa, kayaknya menurut saya bisa jadi salah ya, tanpa persiapan yang panjang tentang apa itu aksi di jalan. Biasanya dulu tahun 98 terjadi itu karena ada preaksi atau persiapan aksi-aksi kecil-kecil dulu di kampus masing-masing. Dari 96 kita udah aksi di kampus masing-masing. Akhirnya kejadian 98 yang ya udah lumayan terlatih lah untuk tahu bagaimana cara menghindar, membaca situasi gitu ya. Kalau ini menurut saya memang belum dimulai dari aksi-aksi kecil gitu di kampus-kampus langsung. Mungkin ya nggak banyak, kalaupun ada aksi protes di kampus masing-masing paling mungkin nggak lebih dari 5 kali gitu ya, tapi langsung ke jalan dan bisa berkumpul cukup rame lah itu. Dan ya, soalnya menurut saya itu nggak kejadian di setelah 98, di zaman SBY nggak ada, zaman sebelum ya itu nggak ada lah, di Gus Dur atau Megawati nggak ada yang sebesar itu kan sebenarnya jadi pembeda gitu ya. Nah, menurut saya mereka berlatih kekritisan itu di bahasa mereka di digital gitu. Jadi walaupun mereka secara pas turun ke lapangannya itu baru pertama kali, tapi pertempuran wacananya udah terjadi di digital aktivismenya jalan gitu dan ketemu gitu. Kalau menurut saya. Terus gimana menurut Faisal, gimana Sal? Yang jelas kalau belajar tentang psikologi crowd ya, psikologi massa di tengah dunia digital, itu nggak jauh beda dengan bagaimana kita memahami crowd di luar ranah digital gitu. Kalau ngerujuk ke Gustave Le Bon, yaitu salah satu tokoh sosiologi dan psikologi juga, dia itu yang membaca apa yang terjadi ketika revolusi Prancis, lalu mengatakan bahwa emosi itu contagious, kata dia, sama kayak virus gitu. Jadi kalau misalnya ada satu tone emosi tertentu, ketidaksetujuan, dan itu dilempar ke sebuah crowd, nah itu cenderung cepat sekali menyebar gitu. Jadi salah satu kekuatan sebetulnya di dunia digital itu pertama. Nah, tapi ini ada tapinya. Kalau aku masih merasa bahwa dunia digital itu bukan ruang demokrasi yang murni dan bebas dari kepentingan. Karena sebetulnya ketika kita menggunakan platform ini nih kan, menggunakan Instagram ya, sebetulnya kita bukan menggunakannya secara gratis, tapi data kita digunakan oleh pemilik platform ini untuk kepentingan tertentu, diperjualbelikan, tapi kita di sini sebagai menganggap ini gratis dan seakan-akan kita sebagai klien dari platform ini. Jadi ada beberapa, misalnya ya, ada beberapa rujukan gitu tentang bagaimana memahami sebetulnya algoritma dan platform
dan bagaimana crowd itu bisa digiring ke kanan dan ke kiri itu diantara ada buku dari Jaron Lanier atau Andrew Keen itu berbicara tentang itu. Jadi di satu sisi sebetulnya ada algoritma yang berbahaya karena di balik platform ini masih ada orang-orang yang menggunakannya untuk kepentingan profit. Tapi di sisi lain kita perlu betul juga, aku setuju sama Mas Kolil, kita perlu menyambut bahwa emosi-emosi yang sebetulnya dulu agak kerestrain gitu karena kita harus ketemu, kadang nggak tertular lewat diskusi atau forum tertentu atau hanya ada di forum tertentu, itu bisa dengan lebih mudah itu tersalurkan lewat media, sosial media seperti ini. Ya, dan ya tadi lo nyebut soal aku jadi kepikiran karena yang terjadi di dunia sekarang ada gerakan baru lagi selain, maksudnya bukan baru ya, mungkin dia menamakan itu kalau nggak salah namanya algoritma activism. Jadi dia kayak berdasarkan algoritma dia mencoba meng-hijack hashtag itu untuk kepentingan tertentu gitu. Itu yang terjadi kalau nggak salah belakangan di Black Lives Matter, lalu yang dilakukan oleh fans K-pop di Amerika. Dia pertama melakukan 3 kali upaya politik untuk meng-hijack hashtagnya White Matters yang dibuat oleh kalau nggak salah tuh. Terus ada satu lagi polisi di Denver bikin apps, terus juga dipenuhi oleh meme dari K-pop, dan yang terakhir mereka bareng-bareng register di kampanyenya Trump untuk mengelabui panitianya, dan ternyata dia nggak datang sama sekali. Akhirnya kampanye Trump itu kosong, dan itu jadi benar-benar jadi meme buat masyarakat di Amerika. Itu jadi olok-olok banget. Dan ternyata dari bercanda-bercanda melalui budaya populer itu cukup merepotkan dan mengganggu banget manuver-manuver kelompok-kelompok yang dilawan itu tadi gitu. Gimana tadi kalau menurut lo ke depannya? Ya, salah satu hal yang terjadi berkaca dari rally-nya Trump yang di trolling sama K-popers sama TikTokers, bahwa sebetulnya sekarang gerakan politik bisa muncul di luar kelompok-kelompok aktivisme kan, berarti bahkan dari kelompok hobi pun bisa, dari kelompok kesukaan musik sama bisa gitu. Itu satu hal positif ya, berarti siapapun bisa menjadi penyeimbang misalnya narasi-narasi besar gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang pesimis tuh, kayak pandangannya Slavoj Zizek deh, misalnya aku meminjam sudut pandang dia, tetap perlu misalnya kelompok-kelompok ini yang sebetulnya tidak sehari-hari membahas tentang politik dan bukan secara konsisten membahas isu-isu politik maupun ideologi dan sebagainya, itu perlu disimbangkan dengan orang-orang yang memang ya aktivis, orang-orang yang memang membaca, punya literasi tentang semua itu. Sehingga jadi kalau misalnya kayak dulu ada film terkenal tuh, kalau kata Zizek tuh ada film V for Vendetta ya. V for Vendetta. Itu ketika di akhir filmnya berhasil menjadi revolusi, tapi kayaknya nggak pernah ada sequel dari film itu karena nggak ada yang bisa menceritakan bahwa setelah revolusi terus ngapain gitu kan. Nah itu ya sama lah kira-kira kayak sekarang K-popers bisa melakukan aksi, bisa menggagalkan sesuatu gitu, tapi setelah itu terus ngapain, itu butuh orang yang memang punya literasi tentang hal itu. Oke. Kalau menurut lo membaca fenomena di dunia itu, lalu melihat dengan karakter generasi muda Indonesia ini, apakah ada kesamaan atau ada kemungkinan terjadi juga hal-hal seperti itu di kita gitu ya? Karena bukan hanya K-pop juga, di sisi lain aktivisme benar-benar lagi marak-maraknya ya. Sebelum Black Lives Matter di Amerika ada school strike yang dimulai dari Greta Thunberg kan. Greta Thunberg itu kan sekolah-sekolah hampir di seluruh dunia, anak-anak SD, SMP, SMA itu strike untuk climate crisis gitu. Tapi di Indonesia secara kolektif mungkin belum gitu ya. Karena
mungkin demokrasi, nggak tahu, mungkin memang protes belum jadi hal yang biasa dari pendidikan yang udah dilatih sejak SD, SMP, SMA gitu. Tapi kalau satu dua individu-individu yang mempertanyakan bagaimana krisis lingkungan itu, saya lihat ada beberapa anak-anak SMP, SMA, saya lupa, saya pernah lihat ada anak perempuan yang mempertanyakan seorang duta besar kalau nggak salah itu soal bagaimana limbah-limbah dari negaranya dia nyampe ke wilayahnya dia gitu. Jadi itu kan sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Greta Thunberg gitu ya, tapi versi Indonesianya gitu. Nah, kalau menurut lo apa yang kemungkinan terjadi melihat fenomena di dunia seperti itu? Apakah akan terjadi juga di Indonesia atau gimana? Ya, kalau misalnya kayak kemarin tuh ketika kampanye Trump digagalkan, itu terjadi ketika ada willingness dari TikToker sama K-popers itu untuk bicara politik gitu. Ada willingness itu, dan mereka mengambil resiko ketika berbicara itu kan. Betul. Nah, dalam kondisi kita sekarang, jagat maya yang terjadi saat ini adalah yang lebih dominan memegang wacana, memegang tema itu adalah para YouTubers gitu. Mereka yang bergerak di dunia entertainment yang sudah beralih, sudah hijrah ke Instagram maupun ke YouTube gitu. Nah, gerakan seperti itu sangat mungkin terjadi ketika para tanda petik influencers itu berani mengambil resiko untuk membicarakan sesuatu di luar status quo mereka. Okay. Karena yang lain kalau dibikin grafik ya mungkin kurvanya followersnya rata aja. Gitu. Jadi kalaupun saring mempengaruhi ya di apa ya, margin yang sangat kecil gitu. Yang punya modalitas itu kan ya tadi influencer, tanda petik influencer itu. Oke. Jadi yang harus diajak diskusi berikutnya sama kiosnya berarti para YouTuber dong ya, Mas Kos. Aduh, iya nih kali ya. Supaya paling enggak pemahaman kita meningkat lah gitu ya, satu sama lain itu bisa saling sama-sama ngangkat pengetahuan kita kan untuk bisa punya kemampuan berpikir kritis gitu sebenarnya. Itu sebenarnya dasarnya supaya kita jadi ya punya apa ya, perdebatan yang berbobot dan berguna buat proses demokrasi gitu di Indonesia. Soalnya tadi yang benar, saya ingat waktu awal-awal TikTok mulai dipakai untuk kampanye politik, ada satu orang TikTokers yang dia seolah-olah sedang memamerkan kalau nggak salah beauty kosmetik gitu, tapi dia ngomongin Uighur. Bagaimana orang Islam di Cina, di Uighur itu ditaruh di sebuah kamp konsentrasi menurut dia, dan nggak lama setelah itu di take down. Tapi karena dia udah pernah muncul di internet lah, orang netizen ini sempat merekam dan masih muncul tuh di mana-mana bahwa itu pernah muncul di TikTok gitu. Jadi itu kan sebenarnya sebuah langkah awal. Setelah itu, abis itu TikTok mulai ramai digunakan untuk melakukan mocking atau itu tadi gitu ya, yang berbau-bau politik gitu. Tapi gue ingat tadi pertama yang gue sadar gitu, yang itu Uighur itu, jadi ya memang keluar dari jalurnya dia gitu. Iya. Kayak itu. Ya, jadi kalau misalnya ya sejauh ini kan kita bisa melihat kayak misalnya capaian itu ketika punya plakat YouTube gitu. Jadi pastinya ada kekhawatiran ketika keluar dari tema-tema yang biasa dibicarakan lalu followernya, subscribernya turun gitu. Karena itu kan dianggap sebagai aset gitu. Ya. Jadi konstelasi itu atau pola berpikir itu yang mungkin ya harus kita rubah dulu kalau memang mau ada perubahan atau aktivisme dari jagat digital sih. Ya,
Oke, ini ada sebelum nanti kita bacain beberapa pertanyaan dari para apa sih pendengar gitu ya atau penonton apa ya namanya. Jadi gini, kalau di Amerika sistem politiknya itu sudah menghitung bahwa karena kebebasan berpendapat maka hasut menghasut sudah tidak bisa ditepis lagi. Itu akan terjadi atas nama kebebasan berpendapat. Jadi mengatakan seseorang itu punya kebiasaan ini, apakah itu benar atau salah, itu kayaknya udah tak terelakkan lagi. Tapi dari situ muncul kebijakan bahwa lu boleh ngomong apa aja, tapi harus lu akuin itu siapa yang ngeluarin. Jadi gini misalnya, ada kandidat politik saat Donald Trump sama Hillary Clinton ya. Terus ada iklan yang menjelek-jelekan Hillary Clinton. Iklannya nih menjelek-jelekin Hillary Clinton. Nah, di belakangnya itu harus dikasih tahu ini iklan siapa yang ngedanain, siapa yang buat. Dari situ masyarakat bisa berpikir, oh kalau iklan ini yang buat misalnya dari kubu Donald Trump, ya pantas aja dia ngejelek-jelekin Hillary Clinton. Jadi instead of melarang orang melakukan itu, kampanye hitam, dia membolehkan karena itu tak terelakkan, tapi lu nggak boleh bohong, lu harus kasih tahu siapa yang buat. Nah, itu yang kalau di sana begitu ya, freedom of speech-nya akhirnya membuat itu jadi begitu. Nah, kalau di Indonesia ini sebenarnya nggak ada regulasi itu, tapi kampanye hitam itu ada dan sangat mewarnai perdebatan pendapat di dunia maya gitu ya. Dan akibatnya dan kelanjutannya lagi karena nggak ada regulasinya itu, jadi muncul fenomena buzzer. Fenomena buzzer itu kan yang mengacaukan kehidupan digital kita gitu. Ada orang yang kita nggak tahu dia itu ini orang mengutarakan pendapat atau lagi cari makan gitu. Kalau kita tahu, oh kalau lu lagi cari makan, yang bayar siapa? Oh ya pantas, opini lu begitu. Tapi ketika lu sudah mengutarakan pendapat lu aja, kan kita jadi, oh oke, ini membuat kalau orang survei itu nggak bias gitu ya, karena kan lu nggak mungkin lu disurvei karena lu conflict of interest, lu terbayar oleh seseorang sehingga lu opininya cenderung mendukung A tertentu gitu. Nah itu menurut lu bagaimana dalam budaya digital untuk anak muda khusus ya? Apakah anak muda terpengaruh nggak sih dengan buzzer-buzzer itu kalau menurut pembacaan lu selama ini? Oh, malah sekarang kalau misalnya kita ngambil contoh isu kesehatan gitu ya, kayak COVID gitu. Kita bisa lihat dengan sangat mudah bahwa sebagian netizen gitu, yang mayoritas kemungkinan besar anak muda, lebih banyak mendengarkan tadi influencer sosial media dibandingkan expert tenaga kesehatan kan, dokter gitu. Yeah. Jadi misalnya mau memutuskan hari ini mau keluar rumah Car Free Day apa enggak, yang jadi acuan kan ya tadi dia ngelihat nih ada selebriti siapa yang lagi di luar gitu, bukan melihat misalnya akun dokter siapa atau ada video YouTube versi profesor siapa yang paham tentang virus kondisi saat ini seperti apa gitu. Jadi kondisinya sekarang bagi kehidupan jagat digital kita masih seperti itu. Jadi kita masih mendengarkan tadi suara-suara yang paling gitu. Itu mengubah juga ya, sebenarnya mengubah pola orang-orang istilahnya memasang iklan. Mereka lebih peduli memasang iklan kepada influencer-influencer daripada ke sebuah institusi tertentu atau acara tertentu gitu ya kalau nggak salah, karena tadi itu pengaruh bahwa influencer itu begitu berpengaruh gitu ya sekarang ya. Iya, jadi sayangnya ketika negara mengikuti pola yang sama dengan influencer dan menganggap itu sebagai media yang instan untuk menyebarkan informasi, itu malah kita jadi berada di masalah besar karena pada akhirnya yang didengarkan influencernya bukan instansinya. Yang didengarkan lebih ke influencernya, bukan tokoh-tokoh yang punya otoritas untuk membicarakan hal itu sebetulnya. Betul. Tapi paling tidak kalau ada regulasi
walaupun itu nggak menyelesaikan masalah soal substansi, paling nggak itu mengajak kita berpikir bahwa oh, si influencer ini ngomong begini karena dia paid partnership by siapa gitu kan. Jadi pasti pandangannya dia sejalan dengan yang bayar gitu kan. Pandangannya dia sejalan dengan yang bayar. Dari situ kan kita bisa berpikir, oh oke, walaupun kita mungkin cocok nggak cocok ya, tapi kalau kita punya logika berpikir yang baik, mungkin kita akan membaca, oh ya ini conflict of interest sebenarnya. Jadi kita nggak bisa membuat mengacu ke pandangan dia pribadi gitu kan ya sebenarnya ya. Dengan adanya regulasi seperti itu tuh sedikit belum menyelesaikan masalah substansi. Tadi belum terselesaikan bahwa otoritas yang ngomong itu benar-benar yang capable gitu, belum menyelesaikan, tapi paling tidak di kita sendiri kita bisa menyaring mana yang orang-orang yang tepat untuk kita jadikan acuan gitu. Kalau sekarang kan gelap nih ya, aduh kita mau percaya ke seseorang, tapi ternyata seseorang itu agen bayaran gitu kan, kita jadi distort gitu. Itu justru membuat demokrasi jadi kacau gitu kan, merusak demokrasi menurut saya. Ya kalau kita mengacu ke Amerika, bahkan setiap media di Amerika kita tahu haluan politiknya apa kan ya. Betul. Dan setiap talk show kita tahu bahwa talk show ini konservatif Republikan, talk show ini Demokrat. Di Perancis misalnya ada Le Figaro, kita tahu itu haluan politiknya apa. Jadi ketika kita baca kita tahu ini arahnya dia mendukung apa dan menolak apa gitu. Kalau di sini rasanya kita masih samar-samar gitu. Jadi kembali untuk saat ini kita masih harus mencerna semua dengan kritis dan punya sikap skeptis, baik untuk influencer sampai ke level media-media besar pun juga gitu. Jadi double lah pekerjaannya Mas Khalil ya. PR berat ya. Nih kita coba bacain, tadi ada beberapa pertanyaan atau komentar dari teman-teman. Dari Rizky Ramadiansa, apakah pemerintah menggunakan influencer sebagai legitimasi kekuasaan budaya populer anak muda? Mungkin melalui budaya populer gitu kali ya. Ada nggak, terbaca nggak, atau pernah dengar nggak? Ya, kayaknya itu udah kayak semacam rahasia umum ya ketika kita membaca beberapa konten yang dibuat oleh beberapa influencer, kita tahu bahwa oh ini sedang mendukung satu isu ini atau sedang mendukung kebijakan ini gitu kan. Kayaknya kita semua tahu lah jawabannya. Langkah-langkahnya tuh sebenarnya sangat terbaca gitu. Menggunakan konsultan politik yang cukup dekat dengan anak-anak muda, lalu membuat narasi-narasi yang bertahap untuk menuju satu narasi tertentu gitu ya, yang menurut saya juga kadang-kadang kosong juga gitu. Kosong juga dalam artian, misalnya gini, kalau dalam konteks COVID aja, bertahap kan itu. Ada pertama setelah kekhawatiran ekonomi rusak gitu ya, mencoba menolak adanya COVID gitu. Lalu berikutnya apa ya? Setelah memang sudah bahaya di depan mata, baru kita mulai berusaha pakai protokol kesehatan, dan ketika ekonominya sudah mulai berbahaya lagi gitu ya, tambah berbahaya lagi, mulai punya bahasa baru, berdamai dengan corona gitu. Padahal kalau diulik-ulik lagi, berdamai dengan corona itu kan ketika kedua belah pihak bisa ketemu titik temu gitu. Jadi itu kayak istilah yang sangat kosong. Berdamai dengan corona itu nggak terelakkan. Ya memang dari awalnya kita nggak punya opsi untuk nggak ngelawan dalam konteks kita salaman gitu sama COVID kan nggak juga, kita nggak tahu gitu. Jadi benar-benar bingung dengan aplikasi dari berdamai dengan corona ini, ya tetap harus pakai protokol kesehatan. Ya itu mah sama aja gitu. Ternyata ujung-ujungnya dari situ mulai menuju new normal yang tetap aja sebenarnya kalau diaplikasikan nggak terlalu beda dengan yang udah dilakukan protokol kesehatan, tapi juga tetap jaga jarak gitu. Sama yang udah dilakukan di 2 bulan sebelum ada tema-tema itu gitu. Jadi kayak memang narasi
apa ya, cuma labeling tapi sebenarnya nggak terlalu kuat gitu apa yang konsepnya yang dimaksud dengan itu gitu. Jadi kayak oke, begini dia nganggap masyarakat kita gitu. Mungkin Mas Kolil gitu ada satu gagasan ya itu yang aku baca dari apa namanya, ada bukunya Jaron Lanier dan juga ada di beberapa interviewnya dia tentang bagaimana kita memperbaiki internet yang kata dia sudah ke arah culture-nya sudah semakin kurang baik. Nah, itu membuat semacam serikat pengawas ya sebetulnya. Jadi ya kembali lagi memperlakukan internet itu seperti media-media lain seperti televisi, seperti radio, di mana ada satu serikat yang terdiri dari banyak representasi masyarakat yang mengawasi kemana ini arahnya gitu, bahwa ini sebetulnya siapa yang bicara ini. Jadi dia punya kemampuan untuk meluruskan beberapa hal yang terjadi di jagat maya lah, kira-kira begitu. Oke. Kira-kira kalau menurut usulannya siapa tadi penulisnya? Jaron Lanier. Itu dia siapakah orang-orang yang ada di dalam itu pengawas itu? Berarti ya semua unsur masyarakat ya, dari masyarakat gitu ya, untuk ya dari pendidik, terus parenting juga dari orang tua juga ada gitu, yang kesehatan juga ada, psikolog ada, sosiolog ada, semua harus ada gitu. Oke. Bisa kita coba pelajari itu usulan dari Jaron tadi. Zaman SBY ada pas kenaikan harga BBM kayaknya. Ini soal demonstrasi ya. Iya ada sih, tapi nggak sebesar yang 24 September kemarin. 2019 itu nggak sebesar itu sih. Itu kayak memang nggak pernah terjadi sebelum 98 yang sebesar itu ya. Orang bisa punya kemauan untuk datang ke melakukan demonstrasi di jalan besar itu. Dan itu terjadi beberapa hari kan. Dari 24, 25 juga, 26, 27 kalau nggak salah, walaupun nggak sebesar 24. Ya. Ada lagi pertanyaan dari Jolai Jali. Wah, ini dia yang mengampu ngaso malam Kamis dari aksi Kamisan juga. Udah Faisal selain di Youth Lab dan nulis buku hasil riset soal anak muda, bergelut di komunitas kolektif apa saja? Tadi ada beberapa untuk riset, tadi disebutkan ke Makassar, Jenny di sana, terus apalagi boleh diceritakan? Wah, ke Ladang Rupa juga sempat, ke Mas Ihsan waktu itu ke Warung Serawung di Malang. Di Malang, super ya. Di Medan itu di Pekanbaru ketemu sama teman-teman Begawai Institut, lalu ada beberapa sih lah, nggak semuanya ingat juga. Tapi sebagian pertemuan-pertemuan itu aku tulis di buku juga. Oke. Iya. Ini ada lagi dari Jolai Jali juga, efek asas tunggal Pancasila dan depolitisasi Orba yang mungkin lebih destruktif dari masa Hindia Belanda, membuat dinamika gagasan nggak seperti para pemuda di masa Hindia Belanda pasca politik etis. Setuju nggak? Gimana tuh jadi pertanyaan? Jadi gini, menurut dia sekarang gitu kali ya, nih kalau dia saya simpulkan, dia merasa depolitisasi Orba lebih destruktif daripada masa Hindia Belanda, sehingga dinamika gagasan kita nih sekarang nih nggak secair atau nggak sebagus para pemuda di masa Hindia Belanda dulu, pasca politik etis. Iya, salah satu hal yang aku tulis di buku Generasi Kembali ke Akar adalah ya tadi itu, betul. Jadi kata pemuda itu kalau merujuk ke beberapa sejarawan Indonesianis ya, itu hanya label yang bisa diberikan ke anak muda yang filantropis, idealis, mau berjuang gitu kan. Tapi di era itu selebihnya di luar dari itu nggak disebut pemuda, disebutnya anak muda aja. Itu anak muda itu bukan pemuda dia. Nah, seiring waktu memang ada satu dekonstruksi kata pemuda itu. Jadi ketika di era Orde Baru, zaman aku SMA itu kan lebih kata remaja. Jadi hanya indikasi tingkat perkembangan inilah usia biologis gitu.
Ya kan ada Planet Remaja gitu, Peace, Iya, Love and Gaul gitu kan. Terus ada majalah-majalah remaja gitu. Masuk tahun 90-an itu ada ABG, jadi anak baru gede, Mbak. Itu malah menurunkan lagi, seakan-akan anak baru gede tidak bisa melakukan perubahan apa-apa, dia bahkan nggak bisa ngurus dirinya sendiri. Nah, sampai ke satu konteks tertentu ya kata milenial juga sama sebetulnya. Jadi kayak mengunci sehingga kita tidak kembali ke kata pemuda tadi. Oh sekarang jadi kids zaman now, udah paling rendah itu lagi ya. lebih apa? Lebih pejoratif. Lebih ya kids zaman now jadi kayak ya kids zaman now itu kan Iya. konotasinya tidak terlalu baik ya. Jadi Baik, kesannya ya. dia lagi bikin konten viral lagi tuh kids zaman now. Nah, padahal ternyata ya zaman berubah, dia bisa memberikan dampak yang cukup relevan Betul. di eranya gitu ya. Hmm. Walaupun apakah itu bisa benar-benar mengubah, masih perlu waktu untuk bisa dilihat gitu. Tapi memang perlu terus apa ya, nggak terlalu skeptik dengan apapun yang terjadi di luar untuk bisa mengcapture gitu ya perubahan-perubahan. Dan Ya, buat orang yang ingin apa ya, perubahan itu terjadi, ya mesti bisa memakai berbagai format ya yang betul, orang banyak betul. pakai sekarang karena bahasanya ya bahasa masing-masing form itu beda-beda gitu. Bahasa Instagram, bahasa TikTok itu kan sebenarnya beda, dan itu banyak dikunjungi orang, dan ya kita bisa menebar gagasan di situ juga gitu. Tapi yang paling penting mungkin ya Mas Kolil, jangan sampai ya tadi dikungkung oleh istilah-istilah gitu. Ya, Jadi bahwa oh kamu kids zaman now, kamu tuh milenial, wah kamu berarti begini ya. Dan itu akhirnya kan jadi satu konstruksi sosial sendiri. iya, dan Jadi kadang anak muda stigma juga ya. betul. Jadi harus bisa memecah semua semua hal itu, membebaskan dirilah dari semua itu. Oke, iya, Sal, ini sudah hampir sejam. Oh Eh, ya, Terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. sama-sama. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan ini. Semoga bisa ketemu lagi, Sal, di offline. Ya, Nanti main lagi ke Yos. soal buku itu ini ya, kita akan japrian untuk bisa dapat Siap, apa namanya, bukunya agar bisa dijual di kios gitu, supaya banyak siap. orang yang bisa baca dari mungkin pendengar yang mendengarkan ini mau cari bukunya gitu, bisa cari kayak kita juga. Ya, Siap. Semoga sehat oke. selalu, Faisal. Salam dengan keluarga semuanya. Ya, Terima sama-sama kasih Mas Khalil. buat Terima kasih teman banyak. yang ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Oke. Malam. Malam. Salam.